Saudara baru dilatih menjadi pemimpin gereja. Tapi saya katakan tadi, ketika saudara menjadi pemimpin tapi tidak mementingkan kekudusan, gereja tidak mungkin memberi pengharapan. Gereja tidak mungkin bercahaya. Gereja tidak mungkin menjadi alat kesaksian bagi orang di luar gereja. Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Maka jangan berbuat dosa lagi. Kristus telah mencurahkan darahnya untuk keselamatan kita, maka jangan lagi kita secara sadar dan sengaja berbuat dosa. Berhentilah berbuat dosa. Hiduplah di dalam kesucian. Walau kadang-kadang untuk hidup dalam kesucian ada resiko-resiko yang berat yang akan kita tanggung. Tapi percayalah, hanya orang-orang yang mementingkan kekudusanlah yang akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Di mana itu ditulis di dalam Ibrani? Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Sudah dipanggil untuk melayani Allah. Sudah dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, saya akan loncat bagian-bagian yang lain. Di sini katakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Saya kira kalau 3 kunci ini menjadi penting, saudara jalankan, gereja ada pengharapan, gereja ada masa depan. 1, kita dipanggil, kita dipilih untuk melayani Allah. Yang kedua, kita dipanggil, kita dipilih untuk hidup dalam kekudusan, memperjuangkan kekudusan berapa berat pun itu. Yang ketiga, gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Ini tentang apa? Tentang Injil. Adakah perbuatan yang lebih besar yang dilakukan oleh Allah selain Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia? Tidak ada. Maka perbuatan-perbuatan besar yang dimaksud di sini tidak mungkin kalau itu tidak dimaksudkan tentang penginjilan. Gereja yang tidak menginjil, kata pendeta Stephen Tong, adalah gereja yang bunuh diri. Gereja akan hidup, gereja akan punya masa depan, gereja menjadi gereja yang sejati, gereja menjadi gereja yang sehat ketika gereja itu mementingkan penginjilan. Dimulai dari mimbar-mimbar gereja, dimulai dari dalam gereja, lalu mulai melangkah keluar. Maka mari kita mulai memikirkan ulang, apakah gereja yang saudara hidupi, saudara jalani, saudara ada di dalamnya selama ini masih mementingkan penginjilankah? Apakah mimbar-mimbar gereja masih dipakai sebagai sarana pemberitaan Injil? Apakah mimbar-mimbar gereja masih dipakai sebagai sarana untuk menuntut pertobatan, memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus secara utuh? Ataukah mimbar-mimbar gereja tinggal dipakai sebagai sarana untuk menjadi tempat ajaran-ajaran moral belaka? Kalau gereja tinggal menjadi tempat anjuran untuk berbuat baik, apa bedanya mimbar agama Kristen, agama Islam, agama Hindu, agama-agama yang lain? Yang paling membedakan mimbar gereja dengan mimbar agama-agama yang lain adalah kalau gereja itu masih dipakai sebagai sarana memberitakan Injil. Apa sih penginjilan? Penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan adalah memberitahu sejujur-jujurnya, setuntas-tuntasnya, dengan sangat berani, dengan berterang-terangan, tapi dengan penuh cinta kasih, bahwa semua orang sudah berdosa. Tidak ada orang tidak berdosa. Semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus Kristus satu-satunya yang menyediakan pengampunan. Yesus mati supaya kita hidup. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena keberdosaan kita. Tapi terpujilah Tuhan, Dia tidak melakukan itu. Dia telah mati bagi dosamu, Dia telah mati bagi dosaku. Dia telah menjadi satu-satunya yang memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi Kristen. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi pengikut Kristus. Penginjilan bukan memaksa orang untuk menjadi anggota gereja. Tapi penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih
bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan bukan membujuk orang supaya datang kepada Kristus. Penginjilan adalah sekedar memproklamasi kepada semua orang bahwa Kristuslah satu-satunya Juru Selamat. Tugas kita adalah memberitakan. Orang itu bertumbuh, orang itu beriman, orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah otoritas Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakan. Orang beriman atau tidak beriman itu otoritas Roh Kudus, saya katakan tadi. Tapi bagaimana orang akan beriman? Bagaimana orang akan percaya kepada Yesus Kristus kalau mereka tidak pernah mendengar Injil? Karena ini prinsip Alkitab. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi bagaimana orang akan beriman kalau tidak pernah ada orang yang memberitakan Injil? Tugas siapakah memberitakan Injil? Alkitab mencatat itu menjadi tugas, tanggung jawab, keharusan, kemutlakan yang tidak boleh ditawar, yang diperintahkan, yang dimandatkan Yesus Kristus kepada semua orang yang beriman kepada Dia. Kita dipanggil, kita dipilih untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Tapi di beberapa tempat, di beberapa gereja kadang-kadang mulai putar, mulai mengganti, mulai merusak prinsip-prinsip penginjilan dengan berkata apa? Kalau ngana berbuat baik pak orang, so itu tuh penginjilan. Saudara benar enggak? Salah itu. Kalau saudara memberi bantuan kepada orang miskin, so itu tuh penginjilan. Salah. Mark Dever, seorang penulis buku, judul buku yang ditulis oleh Mark Dever, 9 Tanda Gereja yang Sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat dia bilang adalah gereja yang memberitakan Injil. Dia bilang begini, kadang-kadang sebenarnya tindakan-tindakan sosial itu justru telah dipakai dan disebut sebagai penginjilan. Yang disebut penginjilan kadang-kadang sebenarnya adalah tindakan-tindakan sosial. Misalnya kalau orang bawa bantuan bencana alam, bantuan-bantuan diakonia, kadang-kadang itu dianggap sebagai penginjilan. Itu salah. Perbuatan baik harus kita lakukan, tapi penginjilan harus tetap dijalankan. Penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan baik. Penginjilan tidak boleh diganti dengan diakonia. Penginjilan tidak boleh diganti dengan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan sosial. Perbuatan baik harus tetap dijalankan, tapi penginjilan, proklamasi kepada semua orang bahwa di luar Kristus tidak ada pengampunan dosa, di luar Kristus tidak ada keselamatan, di luar Kristus tidak ada hidup kekal. Itu harus tetap dijalankan oleh gereja. Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, kalau saudara membaca Matius pasal 28, apa yang dia bilang? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi sampai ke ujung bumi, jadikan semua bangsa muridku. Mungkin saudara karena Tuhan lihat orang malas, kan Tuhan bilang pergi sampai ke ujung bumi. Tuhan mungkin lihat banyak orang sudah mau pergi ke ujung bumi. Tuhan putar ujung bumi yang datang 4 orang. Dengan cara apa? Saudara mengerti? Sekarang ujung bumi ada di ujung jari. Saudara mengerti? Di gadget. Berapa banyak di antara kita yang serius menggunakan media sosial sebagai sarana penginjilan? Semua kita rata-rata, sebagian besar atau mungkin semua, paling kurang punya 2 macam teman, real friend dan virtual friend. Real friend adalah teman-teman yang boleh kita jumpai seperti ini, boleh baku dapat di sekolah, di kampus, di gereja, dalam komunitas, kolom, lingkungan. Tapi ada yang kedua, virtual friend. Torang batamandeng dia mar 1 kali pun belum pernah baku dapat, tapi di media sosial kadang-kadang begitu akrab. Betul tak? Ada enggak yang begitu? Rupa sobat tamang sekali, mar ele baku dapat 1 kali pun belum pernah. Itu disebut virtual friend. Orang-orang yang boleh kita jumpai karena menjadi real friend, boleh kita jumpai mereka, boleh kita percakapkan Injil. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan media sosial sebagai sarana, misalnya untuk menjangkau orang-orang yang kita sebut tadi virtual friend. Berapa banyak orang yang di luar sana yang mungkin diubahkan hatinya, digerakkan hatinya, dan dia beriman kepada Yesus Kristus karena melihat status-status story di media sosial saudara. Saudara pernah dengar ada orang datang bilang pas saudara, kawan, kita bersyukur sekali, kita banyak pergumulan, pada waktu kita baca nganape status,
kita langsung ada pengharapan. Udah baca status apa? Kemarin dengan ada status ngemidal. Saya mengerti lagi maksud saya adalah sekali lagi, apakah statusmu mungkin sekali mengubah orang di luar sana yang sudah tidak bisa jangkau secara fisik, tapi saudara boleh jangkau dengan media sosial. Kadang-kadang ada orang-orang yang diubahkan hanya karena membaca mungkin ayat, mungkin statement-statement, mungkin kutipan-kutipan yang saudara taruh di media sosial. Karena kita ada pengalaman. Satu waktu baku dapat di muka Grand Central ada ibu-ibu kita tak kenal. Baku dapat kaget-kaget dia bilang begini, "Pendeta Hani Kang, kita kaget siapa nih ibu, tak belum pernah lihat, tak pernah tahu dia suara tak kenal." Kita bilang, "Iyo, paling lambat 10 menit saya kelar." Kita lihat balik HP, balik jam. Soalnya kita berpantah ke sana kamari, sabar sedikit. Kita tahu saudara ini so lama, ya sudah. Mungkin nanti tahun depan lewat ada LKP atau kapan kan. Jadi waktu baku dapat, dia bilang, "Pendeta Hani Kang." Kita bilang, "Iyo." Kita bilang, "Ibu, minta maaf. Kita, tidak semua orang kita hafal. Ibu tahu dari mana kita pendeta?" Dia bilang, "Pendeta, kita bertambang di Facebook dengan pendeta." "Oh iyo." Pendeta makaset, pendeta perenungan-renungan aja kirim, kita aja ikuti. Kita tidak pernah like, mari kita aja ikuti. Itu banyak mengubah. Akan pendeta tahu, hampir setiap pagi. Tapi suami bilang begini, "Cari tuh pendeta status, termulia apa?" "Oh iya." Dia bilang, "Ibu, minta maaf sama tanya. Ibu penama siapa kote?" "Oh iya." Dia bilang, pertanda mau bilang pas saudara-saudara. Sampai di rumah tak cari dia penama di Facebook. Dia bilang, "Oh ini." Mar, saudara tahu siapa tanda dapat kenal? Karena DP foto profil Ren beda dengan DP asli. DP foto profil dia seukir halus sekali. Sehingga waktu kita lihat DP asli berantakan sekali. Kita tidak kenal pada dia. Karena ternyata DP foto profil dia seukir halus sekali. Kita bilang ini orang kalau hilang susah mau cari. Karena kalau polisi mau cari pada dia berdasarkan DP foto profil, tidak mau dapat pada dia. Karena DP foto profil dia seukir halus-halus. Tapi bukan tentang itu. Yang saya maksudkan adalah, saya kadang-kadang dikejutkan. Ada orang-orang yang merasa diberkati oleh status-status, oleh postingan-postingan yang saya. Ada juga yang menghina, iya. Ada yang mengkritik, iya. Ada juga susah-susah ada baking video, taruh di YouTube, belum Ricky baca tapi posting so langsung unlike. Tapi ini orang gak ada hadat. Betul, ini termasuk jarekam. Karena kita tidak promosi. Kita ada channel yang mungkin memang baru aktif, atau Rai tahu, baru aktif kira-kira 3-4 bulan terakhir ini. Secara khusus memang tiap hari Sabtu rutin kita taruh eksposisi pembahasan MTPJ Gemim. Tadi kita sukase yang MTPJ mulai besok. Kita tidak promosi tapi minta kunjungi dan subscribe. Nggak kata bagus sedu. Kita bikin channel DP nama Pewarta Kabar Baik. Jadi kita tidak promosi, cuma minta kunjungi dan subscribe. Jadi kita taruh sebagai cara juga untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita bilang ini. Atau paling tidak, ini nanti akan jadi warisan pada anak. Bagaimana mereka tahu jejak digital dari papanya. Tapi maksud saya adalah, ada orang yang mungkin akan diubahkan, yang saudara jangkau melalui media sosial, sekalipun seperti yang saya katakan tadi. Ada juga orang, perasaan baru 30 detik dah pergi ini video tada kirim di YouTube, sok muncul tuh online. Ini orang tidak ada hadat. Maksudnya Jo, memang begitu. Ini dunia. Tidak selalu kamu akan disambut. Tidak selalu kamu akan disanjung. Yesus pun disalib. Mana boleh cuma hamil lasut kau dorang mau terima. Maka saudara, saya katakan, saudara bertugas kabarkan Injil. Orang beriman atau tidak beriman, orang terima atau tidak terima, orang terima Yesus atau tolak Yesus, itu bukan urusan saudara. Itu otoritas Roh Kudus. Kalau ada orang yang sudah mati-matian saudara injili, tapi tidak mau bertobat, ada 3 kemungkinan. 1, belum waktunya, maka saudara harus bersabar mengulang lagi. Mungkin belum waktunya. Yang kedua, bersabarlah dan sadarlah, mungkin saudara
bukan orang yang akan dipakai Tuhan untuk menjangkau dia. Karena kita beberapa minggu lalu membaca tentang talenta. Ada orang yang perlu talenta begini untuk menjangkau si A. Ada orang yang hanya perlu talenta sedemikian untuk menjangkau si B. Maka kalau ada orang yang sudah mati-matian saudara jangkau, tetap tidak mau bertobat, tetap berdosa, tetap berontak, tetap menghina kekristenan, tetap tidak mau datang di gereja, rendah hatilah. Mungkin ada orang yang Tuhan mau pakai pada dia, mau jangkau pada dia. Yang ketiga, ini mengerikan. Saudara so mati-matian, so rupa-rupa, so habis ayat di Alkitab so bilang pada dia, tetap tidak mau datang di gereja, tetap menolak hidup kudus, tetap hidup brutal, tetap menjadi pemberontak, tetap menjadi pengacau. Kenapa tidak mau berubah? Ini kemungkinan yang paling mengerikan. Apa itu? Mungkin memang Tuhan yang mau pada dia. Meskipun dia dalam gereja, tapi dia bukan orang pilihan.